Ni nampak gayanya seri ni guys. Ni dipanggil pisang. Yes lah, Malaysia masuk semifinal. Full time pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi Malaysia berakhir dengan skor 0-0. Dengan hasil ini, timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025 tanpa gol, hanya mampu imbang. Indonesia lolos semifinal dan Malaysia tidak lolos ke semifinal karena finish di peringkat ketiga, sedangkan Filipina finish di peringkat kedua sebagai runner up grup B Piala AFF U23 2025. Sekali kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia Garuda Muda supaya bisa juara Piala AFF U23 2025. Let's go Garuda Muda. Pulang kampung, pulang kampung, pulang kampung. Ini alasan apa lagi ya dek? Kalian ini sudah dipastikan tidak lolos ke semifinal. Kalau timnas Indonesia mah cukup hasil seri bisa menuju semifinal ya guys. Tapi kalau Dek Malay ini wajib menang. Dan kemungkinan Filipina bakal lolos juga menyusul timnas Indonesia. Kok ada ya tim yang bisa kalah sama Filipina? Ini memang Piala Ciki bos, tapi minimal lolos semifinal. Kira-kira alasan apa lagi yang mereka berikan ya? Udah nggak lolos, banyak cakap netizennya, dan sekarang pulang kampung. Bye-bye timnas Malaysia, timnas Indonesia U23 akan juara Piala AFF. Ingat itu. Itulah alasan Malaysia kenapa tidak lolos semifinal Piala AFF. Yang penting tidak kalah dengan Indonesia. Alasan selanjutnya, Indonesia tidak bisa mencetak gol di kandang sendiri. Alasan berikutnya lagi, ini hanyalah Piala Ciki. Alasan berikutnya lagi, minimal pernah juara Piala AFF senior. Alasan berikutnya lagi, Indonesia dan Malaysia kalah nasib je. Alasan berikutnya dan berikutnya lagi, timnas Malaysia tidak fokus di Piala AFF. Dan alasan selanjutnya, timnas Malaysia sebenarnya kurang dapat keamanan. Ini hanya laga uji coba untuk timnas Malaysia. Yang penting pernah imbang melawan Korea Selatan. Dan alasan pamungkas, kita ada peningkatan. Tak ada. Okey, apa pun aku ucapkan tahniah kepada Indonesia yang layak pergi ke semifinal. Jadi kita pun berkongsi mata seri. Jadi good luck Indonesia. Bye bye. Malaysia tumbang, mimpi buruk Harimau Malaya jadi kenyataan. Selamat datang kembali di kanal berita bola paling tajam dan paling jujur se-Nusantara. Malam ini kita tidak hanya merayakan kelolosan timnas Indonesia U23 ke semifinal Piala AFF U23 2025, tetapi kita juga merayakan kepulangan lebih awal rival abadi kita. Ya, Anda tidak salah dengar, Malaysia resmi angkat koper setelah ditahan imbang oleh skuad Garuda Muda dalam sebuah laga yang lebih terasa seperti sebuah pelajaran sepak bola daripada sekadar pertandingan. Mari kita bedah bagaimana pasukan Gerald Vandenberg dengan dinginnya memulangkan Harimau Malaya kembali ke kandangnya. Di atas kertas, skor akhir adalah 0-0. Angka yang membosankan bagi mereka yang tidak mengerti seni. Tapi bagi kita, bagi seluruh rakyat Indonesia, skor kacamata di Stadion Utama Gelora Bung Karno semalam adalah sebuah mahakarya. Ini bukan sekadar hasil imbang, ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa Indonesia tidak perlu menang untuk menjadi pemenang, cukup dengan memastikan Malaysia tidak lolos. Sepanjang 90 menit, kita melihat bagaimana para pemain Malaysia berlari ke sana kemari seperti anak ayam kehilangan induk. Frustrasi karena tak mampu menembus tembok pertahanan kokoh yang dibangun oleh Vandenberg.
Banyak yang bilang laga ini membosankan karena tidak ada gol, tapi mereka tidak tahu di balik skor 0-0 itu ada sebuah mahakarya seni menyingkirkan lawan secara elegan dan menyakitkan. Mari kita putar waktu sedikit ke belakang. Sebelum turnamen dimulai, media dan para pundit dari seberang sana dengan penuh percaya diri sesumbar. Target semifinal adalah harga mati, kata mereka. Dengan skuad yang katanya generasi emas, mereka datang ke Jakarta dengan dagu terangkat. Mereka lupa, di sepak bola, kesombongan adalah langkah pertama menuju kehancuran. Target mereka bukan hanya lolos, tapi butuh kemenangan 2 gol atas Indonesia. 2 gol melawan tim yang tak terkalahkan di fase grup, sungguh sebuah mimpi di siang bolong yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Kini, semua bualan itu menguap di udara malam GBK yang lembab. Gembar-gembor sebelum turnamen ternyata hanya omong kosong belaka. Kini mereka harus angkat koper lebih cepat diiringi tatapan nanar para supporter dan pelatih mereka yang targetnya resmi gagal total. Laga semalam adalah bukti nyata betapa paniknya Malaysia. Statistik mencatat ada 16 pelanggaran dan 4 kartu kuning. Ini bukan statistik sepak bola, ini adalah statistik pertarungan gladiator di mana salah satu pihak sudah kehabisan akal. Tekel-tekel keras, dorongan-dorongan tidak perlu, dan protes berlebihan kepada wasit menjadi pemandangan biasa dari kubu Harimau Malaya. Mereka mencoba bermain keras untuk mengintimidasi, namun mereka salah lawan. Pasukan Garuda Muda asuhan Gerald Van den Berg justru membalasnya dengan ketenangan, dengan operan-operan pendek yang memancing emosi, dan dengan pertahanan disiplin yang membuat para striker Malaysia terlihat seperti amatiran. Di atas lapangan, terlihat jelas siapa yang bermain dengan kepala dingin dan siapa yang bermain pakai emosi hingga lupa caranya bermain sepak bola yang benar. Kita harus memberikan kredit setinggi langit kepada sang arsitek, Gerald Van den Berg. Pria Belanda ini membuktikan bahwa untuk memenangkan sebuah peperangan, Anda tidak selalu perlu menembakkan peluru. Taktiknya brilian. Ia tahu Indonesia hanya butuh hasil imbang dan ia merancang sebuah sistem yang membuat Malaysia mati kutu. Para pemain bertahan, kita tampil tanpa celah, gelandang kita bekerja tanpa lelah memutus aliran bola, dan para penyerang kita cukup memberi tekanan agar Malaysia tidak bisa leluasa membangun serangan. Sementara pelatih Malaysia berteriak-teriak di pinggir lapangan dengan wajah panik, Van den Berg hanya duduk tenang, sesekali berdiri sambil tersenyum tipis. Senyum yang seolah berkata, semua sesuai rencanaku. Inilah bukti bahwa pelatih jenius tidak perlu banyak bicara, cukup dengan satu hasil imbang untuk membuat negara tetangga menangis dan mempertanyakan seluruh program sepak bola mereka. Hasil akhir sudah jelas, Indonesia finish sebagai juara grup A dengan 7 poin tak terkalahkan. Filipina menemani di posisi kedua dengan 6 poin. Dan Malaysia, mereka harus puas di posisi ketiga dengan 4 poin, sebuah angka yang hanya cukup untuk membeli tiket pesawat pulang. Mimpi buruk mereka menjadi kenyataan di tanah Indonesia. Kegagalan ini bukan hanya soal tersingkir, tapi ini adalah kegagalan memenuhi ekspektasi besar yang mereka ciptakan sendiri. Ini adalah pukulan telak bagi harga diri mereka, apalagi disingkirkan oleh rival abadinya. Saat para punggawa Garuda Muda bersiap untuk pertempuran selanjutnya di semifinal, para pemain Malaysia mungkin sedang sibuk mencari alasan terbaik untuk dijelaskan kepada media mereka yang terkenal kejam dan supporter yang kadung berharap terlalu tinggi. Jadi, itulah dia kawan-kawan. Sebuah malam yang indah bagi sepak bola Indonesia. Sebuah pelajaran berharga bagi mereka yang terlalu banyak bicara sebelum bertanding. Garuda Muda kini mantap menatap semifinal, membawa harapan besar seluruh bangsa. Sementara Harimau Malaya, biarlah mereka meratapi nasibnya dalam perjalanan pulang. Kemenangan termanis adalah melihat rivalmu gagal dengan cara yang paling menyakitkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini cara paling elegan untuk menyingkirkan Malaysia? Tulis pendapat sinis kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus mengawal timnas Indonesia dan mengabarkan berita yang tajam. Garuda di dadaku, Malaysia di kardus. Sampai jumpa.